Puji Tuhan, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada, kita bangkit berdiri sejenak, kita membaca satu ayat firman Tuhan. Di Warta Badan Pelayanan Oikumenes sudah menulis ayat renungan di Matius pasalnya yang ke-25. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Tapi pagi ini, saat ini saya ambil satu ayat saja, yaitu di ayat yang ke-29. Kita akan berbicara keseluruhan satu perikop, tapi kita ambil satu ayat saja sebagai ayat pendahuluan pada saat ini. Matius 25 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada kesempatan ini tentunya yang pertama saya bersyukur, berterima kasih kepada Sang Kepala Gereja, Sang Pemberi Hidup, yang memberikan kita kesempatan seperti pujian tadi, yaitu Bapa di sorga, sehingga pada saat ini kita boleh terkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menikmati Tuhan. Nama saya Pendeta Lodewijk Abraham Pandelaki, sebagai Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia, Tikala, Jalan Lumimut nomor 7. Posisi gereja sangat dekat dengan tempat ini, tapi baru kali ini saya dapat datang. Tapi puji Tuhan, bukan baru kali ini, so pernah tapi so lama sekali, saudara. Hampir lupa tahun berapa itu. Nah, puji Tuhan, kami keluarga Pandelaki Tandayu, ternyata Bapak Kawengian, kami rupanya mungkin ada hubungan keluarga, tapi kalau saya bicara opa, de oma, so jauh sekali, saudara. Ya, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan dengan anak-anak yang menopang saya, yang tua sudah menikah, usia sekarang 30 tahun, yang kedua perempuan 26 tahun, dan yang paling kecil sebagai berkat buat keluarga kami usia 9 tahun. Puji Tuhan, berarti anak saya ada 3 plus 1 anak mantu. Nah, puji Tuhan saudara. Kita membaca firman Tuhan tadi sengaja saya tidak membaca ayat firman Tuhan dulu, jadi saya mau supaya ini nyambung, nanti karena kalau baca ayat seperti ada pertanyaan. Ya, karena ayat ini berkata, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, mempelajari ayat ini sepertinya ada yang salah, atau ada yang keliru, karena ini bertentangan sebenarnya dengan ajaran Yesus yang adalah kasih. Ilmu ekonomi, ilmu sosial, apalagi saudara. Sepertinya ini hidup ini kejam. Harusnya yang lebih, kan di sini bilang, orang yang lebih, orang yang mempunyai, dia justru akan lebih lagi ditambah. Tapi orang yang tidak punya, justru dia punya akan diambil. Sonyana ada, dapat ambil lagi. Sepertinya tidak adil kehidupan ini. Mohon maaf, saya terima kasih juga buat kepercayaan pada saat ini.
di kantor ini. Saya lihat, saya tanya tadi, ini kantor atau gereja, Son? Sama dengan gereja ini. Banyak yang hadir. Mungkin dari hidup saya kali ini yang hadir segini banyak, saudara, ibadah. Nah, kita lanjut, saudara. Ini sepertinya tidak ada keadilan dari ayat ini, saudara. Tidak ada kesetaraan atau pemerataan. Memang di dalam kehidupan ini, ya, seperti roda yang berputar. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang diberkati luar biasa. Ada yang makan sehari, cukup sehari. Gaji sehari cukup untuk sehari untuk makan. Kehidupan seperti itu. Tapi kita lihat ini firman Tuhan sangat tegas. Saya telah berikan tema hidup aktif dan produktif. Saudara, kita ingat kembali bahwa ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini adalah perkataan dari Yesus. Itu sebabnya saya harus mempelajari, kita mesti lihat apa maksud dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi ada perumpamaan tentang talenta dari 5, 2, dan 1 talenta. Nah, ketika seseorang, kita lihat nih, kita gali apa maksud dari ayat ini. Ketika seseorang mempunyai harta, mempunyai uang, tentunya tidak mudah, tidak gampang untuk dia mempercayakan hartanya kepada orang lain. Seorang pengusaha, pebisnis demikian. Untuk mempercayakan bisnisnya itu harus melewati yang namanya proses. Tidak mudah karena harus dipikirkan tentang untung dan rugi. Nah, dari perumpamaan talenta ini, saudara, itu yang di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Yesus sebenarnya sementara mengajarkan tentang kehidupan, tentang nilai-nilai yang tertinggi dalam kehidupan. Bukan berbicara uang, talenta itu mata uang. Sehingga yang kita tahu dari talenta ini, Tuhan bilang dari 5 dia jadi 10, yang 2 dia jadi 4, yang 1 tetap 1. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini yang cuma 1 atau satu-satunya diberikan kepada yang punya berapa, saudara? 10. Bukan yang 4. Sebenarnya kalau orang mau pikir dengan logika manusia, kasihlah pada yang punya 4. Supaya dia punya jadi 5. 5 dan 10 nggak terlalu jauh. Tapi firman Tuhan bilang, ya. Coba saya lihat. Di ayat yang ayat sebelumnya. Di ayat yang ke-28. Dia bilang begini. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Lewat yang 4, saudara. Langsung kepada yang 10. Ini suatu pertanyaan besar. Apa maksud Tuhan? So yang punya lebih, yang punya lebih dia akan dapat tambah, yang tidak punya akan diambil. Sekarang yang so ambil ini bukan kasih apa, kasih pas 10. Ini kan sebuah tanda tanya. Tapi kita mesti tahu bahwa inilah konsep panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Itu sebenarnya saya bilang hidup ini mesti aktif dan produktif. Tuhan nak lihat soal jumlah. Enggak. Bukan di situ yang Tuhan lihat dari kehidupan ini. Tapi kehidupan, nilai kehidupan yang sebenarnya itu yang Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Sepertinya seringkali ya,
Kita berpikir dia sudah punya banyak tugas, dia sudah punya banyak tanggung jawab. Justru dia yang diberikan tambah lagi tanggung jawab. Sementara kita, saya, orang masih lebih banyak waktu free, masih banyak waktu untuk bisa mengerjakan tugas itu, tapi diberikan kepada dia. Ini seringkali timbul pertanyaan, sama seperti tadi. Yang mempunyai justru dia yang dapat, yang tidak mempunyai diambil. Saya mau berkata bahwa tidak semua orang pintar itu berhasil. Tidak semua orang cerdas itu berhasil. Saudara, saya beri contoh. Kita punya teman sekolah dulu ya. Siapa di sini? Semua di sini kan ada sekolah toh. Saya tanya tadi Pak Weningen, saya tahun 72, saya 73. Berarti itu orang sekolah dulu mirip-mirip waktu SD, SMP, SMA. Punya teman, saudara. Ada teman yang luar biasa pintar, pandai kalau di sekolah. Saya kalau dengan almarhumah Ibu Teli Cangkulum, itu satu angkatan. Ya wajar, dia memang di sekolah pandai. Akhirnya dia jadi terakhir kan bupati. Tapi ada orang, ya puji Tuhan kalau begitu kaum berhasil. Tapi ada orang yang so pintar, so pandai waktu sekolah, tapi sekarang bukan siapa-siapa. Hidupnya sepertinya nyana cocok dengan DP pencapaian dulu. Tapi ada orang yang dulunya biasa-biasa, mungkin di sekolah yang paling, ya dia juara satu dari belakang lah. Tetapi justru dia yang berhasil. Kira-kira pengalaman saudara bagaimana saudara? Tanya saya, bukan main kan sekarang luar biasa. Dulu kita tahu anak biasa-biasa, sekarang luar biasa. Ada orang begitu, ada yang dapat lihat sudah siap waktu dulu, setelah sekarang jadi orang biasa. Itulah kehidupan. Sehingga firman Tuhan bilang, dari firman Tuhan ini, yang mempunyai hati-hati, jangan kita terlena dengan apa yang diberikan. Tapi yang tidak punya, mesti lebih kuat. Nah, ketika Tuhan mau mempercayakan sesuatu, saudara, Tuhan tidak mau orang itu tidak berbuat sesuatu. Tuhan tidak mau mempercayakan sesuatu kepada kita dan kita tidak mengapa-ngapain. Kita tahu kan yang satu talenta ini dia kubur, dia tidak bikin apa-apa dan tidak menghasilkan. Nah mungkin kan Tuhan Yesus bikin perumpamaan dan ini tidak ada artinya. Pasti ada. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 tetap 1. Tuhan mau ketika dipercayakan dia harus berhasil. Saya tidak tahu saya durasi khotbah berapa lama, tapi biasa kita 3 jam sudah sampai makan siang orang ini. Nah, jadi di sini kita belajar, kita mulai mengerti bahwa ketika sudah dipercayakan kita mesti berusaha supaya kita semakin diberkati Tuhan. Bukan berusaha mana-mana aja dengan kehidupan. Firman Tuhan bilang orang malas belajar kepada semut. Jadi jangan kita sudah mencapai satu pencapaian kita merasa cukup sampai di situ. Saya baca ini di tema waktu Paskah ya. Harus mencapai yang namanya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi mesti memiliki pribadi-pribadi yang telah diperbaharui. Nyana mungkin dulu sebegini, sekarang pun begini. Prinsip hidup tidak seperti itu, saudara. Mesti aktif dan produktif. Nah, kita lihat ada 3 prinsip Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita.
Maaf, saya nak biasa kok pegang pakai mic biasa, pegang begini, jadi bingung-bingung. Ini seperti agak kaku. Ada 3 prinsip Tuhan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu. Yang pertama, coba kita buka di ayat 14. Kita baca di ayat awalnya dalam Matius 25. Matius 25 ayat 14 dan 15. Saya baca, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian. Jadi perhatikan, sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Perhatikan kalimat selanjutnya, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah saudara, jadi ketika Tuhan mempercayakan talenta ini, Tuhan tahu bahwa apa yang dipercayakan ini dia mampu, dia sanggup, dia bisa. Jadi yang Tuhan cari pertama, kompetensi. Ini yang Tuhan cari. Prinsip yang pertama ketika Tuhan mempercayakan sesuatu. Tadi dia bilang, masing-masing menurut kesanggupannya. Kalau dia terima 5, berarti Tuhan tahu bahwa dia mampu. Tuhan kasih 2, Tuhan tahu bahwa dia mampu. Tapi Tuhan kasih 1, betul memangnya nak mampu dia, cuma sampai di 1. Nak jadi 2. Coba kalau dia naik 2, jadi lain cerita tuh. Jadi di sini Tuhan mencari orang yang punya kompetensi. Apa itu? Kemampuan, kecakapan, atau kualitas seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik dan benar. Saudara ada di sini karena saudara punya kecakapan. Saudara di sini karena saudara punya kemampuan. Saya tidak mungkin ada di sini karena saya tidak punya kemampuan di sini. Saya punya kemampuan yaitu di pelayanan sebagai gembala sidang. Semua kita dipercayakan Tuhan. Saya mau bilang manusia ini makhluk sosial. Ada dokter, ada mekanik, ada seperti saudara di kantor PUPRD ini. Ada yang jago bauru, ada yang jago memasak. Kan beda-beda, semua saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kita punya auto rusaknya, mungkin tak bawa apa dokter, tak bawa apa mekanik, bengkel. Nah, semua sesuai kemampuan. Perhatikan, semua sesuai kesanggupan. Saudara ada di sini, saya mau berkata karena saudara sanggup melakukan pekerjaan ini. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kompetensi menurut Alkitab. Yang pertama, dia harus takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mesti takut Tuhan, baru orang punya kepintaran. Mesti takut Tuhan punya hikmat. Dia kedua mau belajar dan bertumbuh. Itu saya bilang tadi, nyanak cuma begini-begini, harus ada peningkatan. Harus ada perubahan. Berikut, dia harus setia dalam tanggung jawab. Semua punya tanggung jawab. Tadi sudah ada tanggung jawab masing-masing. Semua punya tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab supaya pekerjaan ini lebih terarah. Lebih bisa mencapai tujuan masing-masing. Kami di pelayanan sama. Saya sebagai gembala punya pelayanan ini sama seperti sebuah perusahaan, saudara. Saya kepala perusahaan, kira-kira begitu. Tapi untuk memanage seluruh jemaat, saya tidak bisa. 1.400 jiwa yang mesti saya layani, saya sendiri, ini tangan cuma 2, kaki cuma 2.
Baile mulu cuma satu. Kalau mulu dua, mulu-mulu jadi. Ya nggak bisa, saudara, terbatas. Sehingga saya mesti tunjuk pelayan-pelayan, termasuk Ibu Medi, untuk bisa mengcover pelayanan saya, membantu pelayanan saya. Sehingga dituntut, mesti setia di tanggung jawab yang dipercayakan. Berikut, dia harus memiliki karakter yang baik. Dan yang paling utama, menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati apa? Seperti untuk siapa? Tuhan, bukan manusia. Orang bekerja, bekerjalah dengan baik. Semua supaya Tuhan disenangkan, bukan supaya bos lihat, bukan supaya pimpinan lo rajin sekali dia. Bahaya begitu, saudara. Nanti dibuka pimpinan baru dia cari muka. Tapi yang paling utama, yang selalu menjaga, melihat, memperhatikan kita, yaitu Tuhan kita. 1 kali 24 jam Tuhan yang nilai. Ini orang ini setia, ini orang ini rajin, ini orang ini bertanggung jawab, ini orang punya kompetensi. Kita boleh mau angka pada dia. Kita mesti pindahkan posisi dan kita akan semakin berkat. Jangan sampai orang ini cuma satu lihat orang punya, kok Tuhan ambil. Siapa yang suka? Punya sendiri, kon Tuhan ambil. Yang ada yang mau. Saya lanjut. Banyak sekali kalau kita mau jelaskan ini kompetensi, terlalu banyak. Tapi saya hanya berkata bahwa kalau Tuhan sudah percayakan, Tuhan tahu bahwa Tuhan mampu. Ketika saudara dipercayakan di posisi ini, saya percaya bahwa pimpinan sudah melihat, dan dengan campur tangan Tuhan, saudara ada di situ. Jangan mengeluh, ya, jalani ini tanggung jawab, karena itu dari Tuhan. Berikut yang kedua, ayat 16, kita perhatikan. Setelah ini Tuhan berangkat, dia bilang, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan, kenapa dia luar biasa dipakai Tuhan. Saya beri tema khotbah pada saat ini, hidup aktif dan produktif. Ada orang hidup aktif, hidup, cotanya kiri kanan, ngana masih hidup. Ada orang hidup yang kelihatan aktif tapi tidak produktif. Nah, yang menerima 5 talenta, kenapa dia diberikan berkat lebih? Karena dia bukan cuma hidup aktif, saudara, tapi dia juga produktif. Jadi setelah dia terima, firman Tuhan bilang, segera pergilah. Tuhan tidak mau bahwa segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, kita menunda-nunda. Mau aktif dan supaya ini berhasil. Saya selalu berkata kepada jemaat yang saya layani, jangan tunda besok apa yang kau bisa lakukan hari ini. Karena besok firman Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan tunda besok. Tadi sudah dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. So itu kita bilang, tanya, ngana masih hidup atau enggak? Orang kan yang pernah tahu. Besok Tuhan mau panggil, sabantar Tuhan mau panggil, orangnya tidak pernah tahu. Peristiwa kebakaran di Mega Mall, kan ya tahu terjadi seperti itu. Itu sebabnya kalau sudah dipercayakan Tuhan, cepat backing. Supaya apa? Supaya yang kepadanya diberi, yang sudah mempunyai, semakin diberkati, semakin diberi. Kita lihat arti rohani. Arti rohani dari segera pergi atau hidup produktif ini. Pertama, orang itu tidak menunda tanggung jawab. Ada kan begini, sudah dipercayakan, ngana bikin ini. Karena dia ini tugas ini,
kita sebentar ada mau pergi mall, mau berjalan dengan suami, mau berjalan dengan istri. Enggak kau dulu bikin akang. Berarti tanggung jawab yang diberikan dia tunda, dia kasih ke orang lain. Tidak mencari-cari alasan. Dia langsung bekerja memakai apa yang dipercayakan Tuannya kepadanya. Yang pertama itu. Yang kedua, dari segera pergi, ini arti rohaninya, yaitu talenta itu harus dipakai, bukan disimpan. Gitu? Tadi dia bilang, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi ini menunjukkan dia bergerak, dia bekerja, dan dia menghasilkan. Ya, nah mungkin kan dia tidur-tidur kalau dia dapat berkat. Ya mungkin. Tuhan yang mau kasih berkat ciridoi dari langit, kenapa forngana? Nyanda. Memang ada ayat orang boleh mau pakai. Tuhan memberikan kepada dia yang dicintanya pada waktu tidur. Nah ini dong pakai. Oh kita tidur kok Tuhan kasih berkat esok kan? Tidak. Tuhan bilang ngananya kerja, mau apa? Ngananya berusaha, mau apa? Ngananya rajin, ya setia. Jadi di sini karunia, kemampuan, kesempatan, bahkan pelayanan dari Tuhan harus dipakai untuk kemuliaan. Saya sudah jelaskan tadi. Mau melakukan sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Apapun itu di muka bumi ini, lakukan untuk Tuhan. Apalagi kita dalam ibadah, lakukan untuk Tuhan. Jangan lakukan untuk manusia. Kenapa? Kalau cuma manusia, manusianya bisa lihat. Saya tidak bisa lihat, saudara. Saudara perhatian, ada perhatikan di firman Tuhan atau ada bingung dengan HP? Saya tidak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Oh, dah sementara baku chatting, nyana dengar firman. Nyana bisa dengar firman Tuhan. Jadi mesti lakukan untuk Tuhan. Nah, saya mau ada beberapa orang yang nyana hidup produktif. Jadi lawan. Pertama, dia suka menunda-nunda. Orang yang kita jadi nama NATO. Apa itu NATO? No action, talk only. Banyak bicara tapi sedikit tindakan. Tapi di kantor ini nyanda, di tempat lain. Orang yang malas mengembangkan talenta. Orang yang mudah menyerah, ini orang yang tidak produktif. Orang yang hidup tanpa tujuan. Dan orang yang sibuk tetapi tidak menghasilkan. Ini yang tidak produktif. Saya tidak mungkin jadi begini dalam pelayanan. Kalau kita cuma berpangku tangan, kalau kita cuma berdiam-diam, kalau kita tidak berusaha. Kita tidak produktif. Gereja pun dituntut harus produktif. Saya harus berusaha memikirkan, berbuat sesuatu. Apalagi dengan dunia sekarang yang sudah canggih. Ya toh? Jangan terang kalah, hati-hati. Orang pelawan sekarang bukan berbicara darah dan daging, bukan ini daging ini. Tapi firman Tuhan bilang apa? Penguasa, pemerintah di udara. Yang paling besar orang pelawan, hari-hari orang pakai. Apa saudara? Apa saudara? Yang hari-hari orang pakai. Handphone bisa bikin orang pisah. Orang cerai. Handphone bisa bikin orang berdosa. Itu sangat orang perlu, betul. Mau orang tersesat, ada GPS di situ. Mau pergi makan, boleh pakai QRIS di situ. Tinggal scan. Iya toh, saya perlu bawa kartu ATM, tidak perlu bawa semua ada di HP. Tapi HP ini bisa membuat orang jatuh karena kenapa saya dapat di gereja? Oh, ada kok online dari HP juga kita sudah bisa dengar tuh pendeta khotbah. Itu ada begitu. Orang sengaja sampai sekarang masih ada live streaming. Kenapa? Karena ditujukan kepada orang-orang tua, orang yang sakit dan sebagainya. Saya puji Tuhan dengan masih ada
live streaming, saya punya jemaat, bukan kita punya jemaat, Tuhan punya. Saya melayani jemaat, itu melayani bukan cuma di kota Manado, saudara. Pelayanan kami sampai di daerah-daerah luar. Ya, ada beberapa yang ternyata setia dengan saya. Salah satu mungkin saudara kenal, Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun. Dia jemaat di tempat kami, saudara. Ikut ibadah lewat online karena anaknya pernah kepala dinas Kemenkumham di Sulut ini juga. Saya juga sudah pernah melayani. Ini salah satu contoh, saudara. Tapi bukan karena HP. HP bisa jadi berkat, tapi HP juga bisa menghilangkan berkat. Hati-hati. Dan yang terakhir saja, kalau so terakhir orang so senang, so panas ini, saudara. Di sini so lapar. Ada yang lapar? So minum obat, saudara. Kita tadi mesti minum obat dulu, kalau enggak mesti amlodipin dulu, jangan anfal darah tinggi. Sebentar malam mesti minum allopurinol, yang AU naik. Kita pandai laki, mamak tendean, orang remboken. Tapi om-om seberapa pigi gara-gara supi. Jadi mesti berhikmat orang deh. Ya, kurang hidup dengan obat ini. Kalau enggak, saya pernah stroke, saudara. Saya pernah stroke. Tapi ketika Tuhan tahu bahwa dia masih mau pakai tapi hidup, kita boleh berdiri sampai sekarang. Puji Tuhan. Cuma ada satu kok yang masih sakit. Masih sering kali sakit. Hampir hari-hari sakit. Kanker. Kita ini tahu saudara soalnya anak jadi dapat kanker. Kantong kering. Soalnya jadi dapat doi, mar cepat aja bapigi. Kita lihat nak mengerti ini rumus apa, begitulah kehidupan. Terakhir saja, ayat 21. Saya sudah sampaikan, saya bisa khotbah sampai, kalau dikasih sampai malam, nanti kita bagi sampai malam. Marjang saudara kurang gosok-gosok kaki. Pendeta, selesai Jo, masih banyak kerja. Ayat 21, maka tuannya itu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini kalimat kita suka sekali. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan kalimat selanjutnya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waduh, luar biasa ini, saudara. Tapi DP kunci kecil sekali. Setia dalam perkara kecil. Nah, itu sebabnya dia bilang di sini, yang ketiga yang Tuhan cari, prinsip yang Tuhan cari ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, yaitu dia harus baik dan setia. Kami sana katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Haleluya. Cokore kiri kanan, jadi baik dan setia ya. Jangan kaget ada yang baku marah. Jangan katakan yang baku marah di sini. Jangan ngana tugas ngana pekar, jangan kasih pak kita. Nyak kayak baku tolong dengan kita. Mesti jadi baik dan setia. Senyum saudara. Hati yang gembira adalah, orang ini rata-rata kan sampai umur di atas 50 tuh. Umur kehidupan manusia itu 10, 20, itu masih naik tangga, 40, 50 top. Mau kalau semua 60, semua turun tangga, saudara. Itu sebabnya ayat firman Tuhan bilang, kehidupan ini merosot. Jadi ini daging yang dulunya nyala, sekarang so asam, so kalau asam so ada, kolesterol, aduh. Gula. Ini kehidupan. Itu sebabnya mesti hidup baik dan setia. Haleluya. Saudara mau baik dan setia? Ya, supaya kalau aku dapat yang kita di rumah makan, dapat bayar akang toh.
Iya tuh, ya, kalau nak bayar yang setia, sama anak bayar sendiri. Nah, baik dan setia dalam bahasa Yunani ditulis agathos, atau artinya baik secara moral, berguna, hati yang benar, dan memiliki karakter yang menyenangkan Tuhan. Jadi bukan sekedar baik, oh dapat lihat dia baik. Karena kita cuma mau bilang, baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, itu pasti baik. Karena baik, benar dan betul, saudara, saya mau tanya, benar dan betul kira-kira beda atau tidak? Ya, dosa tahu di DP tujuan, benar dan betul. Karena kalau benar dan betul ditambah awalan, akan berbeda hasilnya. Sebenarnya benar betul sama, tapi artinya akan berbeda ketika ditambah awalan. Kalau tambah ke dan an, benar jadi kebenaran. Maka kalau betul tambah ke dan an jadi apa? Kebetulan. Nyenak pasti, belum pasti. Mar kalau kebetulan kontung baku dapat, saya pernah isi minyak tahu-tahu, mau bayar, so bayar akan, oh puji Tuhan, haleluya. Gitu lah kalau dapat di rumah makan, orang pasti mau baku dapat satu kali, saudara. Ya, jangan lupa tapi pesan ini, haleluya. Ini ada maksud apa-apa. Tuhan tidak hanya melihat hasil, tetapi juga karakter hati seorang. Ya, jadi Tuhan lihat sampai dalam hati orang ini betul-betul baik atau pura-pura baik atau setengah baik atau memang nyana baik. Betul, so. Ada orang memang dapat lihat kan dari muka. Dari muka dapat lihat baik sekali. Udah luar biasa. Udah baik sekali. Mar DP konco dulu. Nyana tiga dan DP konco dulu. Nah, kedua, baik dan setia. Dalam bahasa Yunani, setia ini pistos. Artinya setia ini dapat dipercaya, teguh, konsisten, loyal, tetap taat walaupun dalam perkara kecil. Jadi kesetiaan ini sehingga hamba itu mendapat pujian. Baik sekali perbuatanmu. Saudara, senang sekali itu kalau pimpinan baik sekali nganapi perbuatan. Baik sekali nganapi pekerjaan. Baik sekali nganapi kehidupan. Kan orang yang nilai, bukan kita yang nilai tapi hidup. Hati-hati yang semulai menilai diri sendiri, oh kita ini baik-baik sekali, so ganti dan bukan karena yang nilai. Tuhan menghargai kesetiaan lebih daripada sekedar kemampuan besar. Haleluya, 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 puji Tuhan. Ada kok kita mau bilang begini, ada orang yang tanya begini. Ya, ini satu ajaran juga. Ada orang yang tanya, ada haleluya? Kalau tanya begitu apa dia jawaban, saudara? Kalau tanya, ada haleluya? Jawabnya apa, saudara? Seringkali orang jawab, haleluya. No, kita mau tanya, pipa beli di warung, ada minyak tanah? Tukang bajual mau bilang apa? Minyak tanah? Ya mungkin. Pasti bilang, ada minyak tanah? Ada. Begitu. Nah kalau tanya, ada haleluya? Ada. Begitu, no? Kalau kita bilang haleluya, jawab haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tanamkan dalam kehidupanmu supaya hidupmu aktif dan produktif. Memiliki kompetensi, memiliki hidup yang produktif dan baik dan setia. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan buat kita semua. Saya mau berkata bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita yang berbicara kepada Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan yang berbicara. Tangkap, lakukan, itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.